Adil Katalino Bajuraming Ka Saruga Pasengat Kadipata. Harus saya Panglima Pajadi, pemimpin besar pasukan Pantak Padaging Borneo, Kalimantan, setanah Borneo ini. Saya dengan tegas menolak pemindahan IKN di Kalimantan. Saya dengar sekali lagi, dengan tegas menolak. Dan salah satu tokoh masyarakat adat Dayak dan pemimpin Dayak, pemimpin ormas, pemimpin pasukan Padaging Borneo, dengan tegas menyampaikan kepada seluruh instansi pemerintah daerah yang ada di Kalimantan, terutama kepada tokoh-tokoh adat Dayak, kepada seluruh orang-orang Dayak yang berpengaruh, orang-orang Dayak yang berpotensi, orang-orang Dayak yang hebat. IKN dipindahkan di Kalimantan. Tidakkah kalian mempertimbangkan? Tidakkah kalian memikirkan ke depan? Apa yang disampaikan saudara kita Rocky Gerung itu akan benar adanya dan benar akan terjadi. Bukan lagi benar adanya dan bukan lagi terjadi. Dan bahkan Bapak Presiden Negara Kesatuan Republik Indonesia ini, Bapak Insinyur Joko Widodo, telah mengangkut seluruh investor-investor dan orang-orang investasi untuk berinvestasi di Kalimantan. Anda pikirkan baik-baik, wahai saudaraku setanah dan sebangsa yang ada di Kalimantan ini. Pikirkan ini baik-baik. Kalian ingat kasus Presiden kasus Presiden IKN sekian bulan yang lalu. Secara garis besar, secara logika kita pikir, Kalimantan adalah tanah Dayak penghuni sejatinya. Kalian pikir baik-baik. Putra-putra daerah Kalimantan mengemis jabatan di tanah airnya sendiri. IKN belum final, kalian dah meminta dan berteriak-teriak mengemis jabatan kepada negara. Di tanah air kalian sendiri kalian mengemis. Sadar kalian itu? Apa kalian tidak sadar? Belum final. Coba kalian pikir baik-baik pakai ini. Pakai ini mikirnya. Mikirnya pakai ini. Kita mengemis jabatan di tanah air kita sendiri. Itu sangat tidak logika. Berteriak-teriak, demo sampai ke Jakarta. Ya, memang. Saya tidak berkomentar selama ini. Saya melihat dan diam dari perkembangan. Apa yang saya ucapkan 3 bulan atau 5 bulan yang lalu ternyata benar. Orang Dayak akan mengemis dan menjadi penonton di tanah dan negerinya sendiri. Orang Dayak akan jadi tamu, akan jadi pendatang di tanah dan negerinya sendiri. Bayangkan. Ini saya sampaikan kepada seluruh tokoh-tokoh masyarakat adat Dayak yang ada di tanah Kalimantan ini. Lihat baik-baik dan dengar baik-baik dan ratapin baik-baik untuk masa depan generasi anak cucu kita. Kita Kalimantan, Pulau Dayak, Jawa punya pulau, Sulawesi juga punya pulau. Masing-masing kita disiapkan pulau-pulau, Papua juga pulau-pulau. Semua kita disiapkan. Dayak punya pulaunya Kalimantan. Dan sekarang IKN dipindahkan di Kalimantan Timur tepatnya. Saya adalah salah satu pemuda Dayak dan tokoh masyarakat adat Dayak, penjaga, pengawal marwah adat Dayak yang ada di tanah Borneo ini. Panglima Pajadi dengan tegas saya menolak. Sekian dari saya
Ucapkan adil katalino pacuramin kak saruga basengat kajubata biar langit ini runtuh, biar bumi ini bergoncang dan bergetar. Keadilan, kebenaran tetap harus ditegakkan di muka bumi ini. Sekian dari saya. Terima kasih. Saya justru membela hak masyarakat adat supaya lahannya tidak dijual ke orang asing. Itu kan yang saya lakukan sebetulnya kan. Jadi justru berkali-kali saya bilang bahwa IKN itu harusnya ada izin dari masyarakat adat, namanya AMDAL. Saya 3 kali diundang oleh tokoh-tokoh adat di Kalimantan, di Banjar, Dayak, semacam. Dan saya ucapkan itu. Karena saya sayang Kalimantan. Itu tempat nenek moyang, tempat kita berharap ada masa depan. Kita bayangkan bahwa seandainya bumi ini ludes jadi padang pasir, masih ada rumput, masih ada hutan kecil, masih ada oase di Kalimantan. Kan itu yang saya bela justru. Jadi kalau saya dianggap menghalangi IKN, memang saya menghalangi IKN demi masyarakat adat Kalimantan. Kalau dihitung mungkin udah 5 kali saya diundang oleh universitas maupun teman-teman adat di situ. Jadi saya tahu bahwa ada kemarahan memang, tetapi kemarahan itu mesti kita dudukkan secara tepat. Bahwa saya tidak sekali-sekali itu menghalangi IKN dibuat oleh Pak Jokowi karena udah keputusan undang-undang. Tetapi hak saya untuk mengatakan bahwa IKN itu akan merusak Kalimantan, itu intinya tuh. Bahkan saya kritik kenapa Pak Jokowi mesti pergi ke Cina untuk menjual Kalimantan tuh. Pak Jokowi bilang oke, silakan investasi di situ, apapun yang Republik Cina mau tuh kami sediakan. Kan itu namanya menjual negara kan. Di situ saya sebut bahwa itu kan tindakan bajingan. Tetapi bukan Pak Jokowi yang bajingan, kebijakan dia yang bajingan. Jadi harus dibedakan. Saya tetap mengkritik Pak Jokowi. Saya tidak mengkritik Jokowi sebagai manusia, sebagai orang, sebagai kepala keluarga, tapi sebagai kepala negara. Nggak boleh itu. Apakah ibu kota negara itu penting banget untuk kita pindahin sekarang? Bisa ditunda lah 10 tahun lagi ketika masyarakat adat percaya bahwa di situ akan ada sumber daya baru, ada universitas, ada rumah sakit, baru bicara tentang IKN. IKN tidak boleh dibangun di situ sebelum ada izin dari masyarakat Dayak, dari komunitas Dayak yang punya lahan itu tuh. Jadi bukan dikomersialkan. Kalau teman-teman di Dayak tersinggung, tidak ada maksud saya justru untuk mempersoalkan hak masyarakat adat. Justru saya membela masyarakat adat. Nah, sekarang ada masalah lain, dianggap saya menghina kepala negara tuh. Ya memang ucapan saya itu tertuju pada kepala negara siapapun dia. Saya tidak menghina manusia, saya menghina jabatan presiden yang tidak paham bahwa ekologi Kalimantan itu harus diselamatkan. Ya. Tapi saya percaya, saya berterima kasih karena ada demonstrasi yang meminta saya dipenjarakan itu, ditangkap. Ya boleh aja, itu hak masyarakat juga di situ tuh. Walaupun saya belum paham apa itu masyarakat atau hanya kelompok, tapi nggak apa-apa tuh. Suruh saya ditangkap oleh polisi, saya terangkan di pengadilan bahwa saya membela masyarakat adat itu. Itu intinya tuh pertama tuh. Poin kedua, saya disuruh minta maaf oleh Hasto, saya disuruh minta maaf oleh Akbar Faisal, saya disuruh minta maaf oleh Habibur Rahman dari Perindo. Lalu saya bertanya, saya minta maaf pada siapa? Siapa yang merasa tersinggung? Mereka. Jadi saya minta maaf pada Akbar Faisal, saya minta maaf pada Hasto, saya minta maaf pada Habibur Rahman. Kan ngaco jalan pikirannya kan. Minta maaf pada Pak Jokowi. Loh, Pak Jokowi nggak merasa tersinggung. Pak Jokowi tidak melaporkan saya. Yang melaporkan saya relawan Pak Jokowi itu. Jadi saya mesti minta maaf pada relawan. Sementara Pak Jokowi pernah mengatakan bahwa Rocky Gerung itu memang kritisi. Bahkan saya mau dikasih bintang Mahaputra. Tanya pada Pak Mahfud bilang begitu. Jadi saya mau terangkan ini supaya ada kejernihan akal pikiran di kita tuh. Saya mengkritik Pak Jokowi dan akan kritik terus. Nggak usah disuruh-suruh minta maaf oleh Hasto yang nggak ngerti tentang demokrasi, oleh Akbar Faisal yang juga nggak paham juga akhirnya kan. Demikian juga Habibur Rahman. Ini juga orang-orang yang hendak menjilat aja supaya dapat semacam berkah dari Pak Jokowi. Anak Pak Jokowi Gibran datang ke tempat saya dan kita berdiskusi, saya kasih kritik yang sama pada Gibran yang adalah wali kota sekarang. Saya diundang oleh Pak Jokowi, oleh keluarga Pak Jokowi waktu ulang perkawinan Kaisang. Saya nggak bisa datang karena saya ada di luar negeri itu. Jadi nggak ada soal yang sifatnya privat saya dengan Pak Jokowi. Tetap saya berselisih dengan Pak Jokowi di bidang kebijakan itu. Nah, itu intinya tuh. Jadi kita mesti biasakan, ada orang yang pro IKN, ada orang yang anti IKN. Jadi biasa aja kan. Masa semua orang mesti pro IKN tuh.
Saya tidak suka IKN itu dijual pada Cina misalnya tuh, atau pada Singapura. Kan itu hak saya, karena saya warga negara Indonesia, saya juga memproteksi Kalimantan sebagai bagian dari Indonesia tuh. Dasarnya di situ tuh.